Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Qayyimah dari Prodi PJKR kelas A STDIT PGRI Sumeneb. Di sini saya akan menjelaskan tentang diskusi tentang trial dan error dengan diskusi tentang teori belajar reward and punishment. Trial dan error atau istilah lainnya mencoba-coba dan gagal. Setiap organisme jika dihadapkan dengan situasi baru akan melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya mencoba-coba. Ketika manusia menghadapi suatu permasalahan, mereka akan mendapatkan sebuah stimulus atau rangsangan untuk suatu respon stimulus tersebut. Semakin banyak stimulus-stimulus datang dan respon-respon diberikan, maka akan muncul suatu proses belajar untuk mengetahui mana yang berhasil dan mana yang gagal. Baik, kita ke sesi pertanyaan. Pertanyaan pertama, trial dan error termasuk dalam teori belajar seperti apa? Jawabannya, trial dan error, learning dan selection and connecting learning dan berlangsung menurut hukum-hukum tertentu. Oleh karena itu, teori belajar yang dikemukakan oleh Thorndike ini sering disebut dengan teori belajar koneksionisme atau teori asosiasi. Pertanyaan kedua, seberapa perlu teori trial and error learning tersebut diaplikasikan dan mengapa demikian? Jawabannya adalah teori trial and error sangat berperan penting dalam proses pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa dan siswinya untuk ikut berpartisipasi di dalam sebuah proses pembelajaran. Mengapa demikian? Karena kalau semua aktif di dalam sebuah pembelajaran, maka tujuan sebuah pembelajaran itu akan terwujud dan sukses. Selanjutnya, kita ke diskusi tentang teori belajar reward and punishment. Reward and punishment adalah salah satu teori belajar yang berusia paling muda. Penciptanya bernama Bruce Frederick Skinner pada tahun 1904. Seorang psikolog, conditioning adalah suatu metode pembelajaran yang menggunakan reward atau hadiah dan punishment hukuman sebagai konsekuensi perilaku. Teori ini dikembangkan oleh B.F. Skinner dan juga sering disebut teori Skinner maupun instrumental conditioning. Kita ke sesi pertanyaan. Pertanyaan pertama, berikan contoh materi tadi yang Anda jelaskan kalau diterapkan kepada siswa. Jawabannya adalah, contoh memberi hukuman kepada siswa dalam batasan wajar dan masih dalam bentuk pembelajaran, sehingga nantinya dapat meminimalisir perilaku negatif baik dari pelajar itu sendiri atau juga yang lain. Ada juga yang menambahkan penerapan untuk punishment dan untuk yang reward, contohnya diberi pujian atau hadiah. Pertanyaan kedua, mengapa reward dan punishment sangat penting dalam bidang pendidikan? Jawabannya, karena reward dan punishment itu bertujuan untuk memperbaiki siswa dalam proses belajar mengajar. Dan ada juga yang menjawab, reward diberikan sebagai motivasi dan juga penghargaan kepada siswa. Reward dan punishment keduanya bertujuan untuk memperbaiki siswa dalam proses belajar mengajar. Pertanyaan ketiga, apakah reward and punishment itu hanya berlaku dalam pendidikan? Jawabannya tidak dalam pendidikan saja, bisa juga dalam organisasi dan lain-lain. Baik, terima kasih. Hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Pembelajaran ini atau diskusi ini saya ambil dari grup WhatsApp kelas saya sendiri sebagai tugas psikologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.